Ya, jadi pertama kali permulaan wahyu yang dilihat oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu permulaannya mimpi yang baik di dalam tidur. Nah, ini mimpinya Nabi beda sama mimpi kita. Mimpinya Nabi itu berupa wahyu. Nah, kalau mimpinya kita kadang-kadang mimpi jadi Ultraman, Superman, ngaco-ngacoan, bunga tidur. Kalau mimpi kita nggak bisa jadi patokan. Tapi kalau mimpinya Nabi seringkali berupa wahyu. Wahyu itu salah satu dari mimpi, itu salah satu dari sekian cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada para nabi. Itu salah satu caranya lewat mimpi. Salah satu caranya. Nah, kalau mimpi kita bagaimana, Beb? Bagaimana cara kita nyikapin mimpi? Nah, kalau kita mimpi bagaimana? Kadang-kadang mimpi serem, kadang-kadang mimpi kagak enak, bangun kepikiran, kebawa pusing. Nah, itu bagaimana mimpi kita? Nah, Ahiba'il kiram, mimpi itu ada kalanya pasti benar, ada kalanya dilihat dulu belum tentu benar. Mimpi yang pasti benar apa? Yang nggak mungkin ikut andil setan di dalamnya. Itu adalah mimpi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata dia di antara kita nih yang mimpi ngelihat Nabi, mudah-mudahan Allah berikan kita mimpi ngelihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Nggak gampang bisa ngimpi lihat Nabi, itu nggak gampang. Mesti benar-benar jaga mata dari maksiat, mesti benar-benar jaga hati, jangan disibukkan dengan selain baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih kita mimpi Rasulullah. Kalau mimpi Rasulullah SAW, ada di antara kita yang mimpi Rasulullah SAW mungkin dengan surah apapun, kadang-kadang dalam bentuk ulama tertentu, kadang-kadang suaranya aja yang kedengeran dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kita bisa pastikan dalam mimpi itu Rasulullah. Misalkan dia ngaku saya Rasulullah, atau ada dari orang lain Rasulullah datang dan lain sebagainya. Nah, itu pasti benar. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia benar-benar lihat aku. Kenapa? Karena setan gak bisa nyerupain baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hati-hati, saya sering ingetin. Nah, jangan gara-gara mimpi Nabi ini sesuatu yang luar biasa terus ada yang ngaku-ngaku ngimpi Nabi. Padahal gak ngimpi Nabi, ngakunya bilang ngimpi supaya ngetop, supaya dihormatin orang, ben ngelamar anak orang. Buah-buahnya garang, ragu nih kira-kira diterima apa kagak. Bohong, Pak, saya ngimpi Nabi, kata Nabi Bapak suruh terima saya. Buah, lu kawin kagak masuk neraka loh. Kata Nabi, orang yang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang bohong atas nama saya sengaja, padahal kan ngimpi Nabi, bilangnya ngimpi Nabi, padahal bukan cucunya Nabi, ngakunya cucu Nabi. Padahal Nabi nggak ngomong begitu, dia karang-karang. Nabi ngomong begini, orang bohong atas nama saya, kata Nabi, siap-siap, dia udah ngontrak tempat di neraka, saudara. Na'udzubillah min. Hati-hati, jangan sampai sekali-kali kita bohong atas nama baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ada kalanya mimpinya bukan mimpi Nabi SAW, mimpi yang lain. Mungkin entah mimpi wali kah, entah mimpi orang soleh kah, atau entah mimpi hal-hal yang mendapat isyarat. Maka dilihat kita ulama, bahkan dalam hadis dijelaskan, Imam Al-Haddad merincikan lagi, itu tergantung orangnya. Kalau orangnya terbiasa sehari-hari jujur, dia jaga lisannya nggak sampai bohong, jujur sehari-hari jujur. Kalau biasanya sehari-hari jujur, biasanya ngimpinya benar, tepat ngimpinya. Kalau biasanya sehari-hari jujur, nggak maksiat, biasanya ngimpinya benar. Tapi kalau biasanya sehari-hari nggak jujur, kerjaannya bohong mulu, tahu-tahu ngimpi wali, udah gitu ngimpi walinya pas tuh pagi kesiangan mau sholat subuh lagi, saudara. Itu bukan ngimpi wali Allah, tapi ngimpi wali setan. Hati-hati buat nipu dia, mau sholat subuh tuh ngimpi wali, saudara. Itu setan, yaghurruhu, yurid an yaghurruhu, pengen nipu dia supaya dia ngerasa, oh saya orang hebat, saya orang besar, saya orang alim, saya ngimpi wali, padahal gak sholat subuh. Hati-hati, itu godaan setan dari setan, saudara.
Nah terus kalau mimpi buruk bagaimana Beb? Kata Nabi jangan dihero. Kalau ada mimpi buruk gak usah peduli, jangan dihero. Nabi yang bilang kalau ada yang mimpi buruk, maka kata Nabi SAW gak usah dipeduliin. Itu gak bakal terjadi, gak masalah, gak ngaruh buat dia. Jangan mimpi buruk kebawa 3 hari 3 malam. Dipikirin. Apalagi orang perempuan kadang-kadang ini. Ngimpi lakinya kawin lagi, ngimpi saudara. Laki yang dicembrutin 3 hari 3 malam. Padahal ngimpi. Emang ngimpi buruk tuh. Buruk bagi perempuannya. Ngimpi jangan dipeduliin. Kalau ngimpi buruk tuh jangan dipeduliin kata Nabi. Itu minasyaiton, itu dari syaitan. Maka bagaimana? Begitu bangun tidur, nengok ke sebelah kiri, ngeludah. Tapi ngeludahnya bukan jangan banyak-banyak. Asar gitu doang. 3 kali, kemudian mengatakan na'udzubillahi minasyaitonir fa innahu la yadurru kata Nabi. Maka itu mimpi enggak akan berbahaya buat dia. Jadi jangan terlalu baper dengan mimpi saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Paham atau tidak? Nah.